everyone, di sini saya membuat video tentang keseharian saya apa aja sih. Pertama-tama, setelah bangun tidur, jangan lupa untuk mandi. Setelah mandi, kita tidak lupa untuk beres-beres ya kawan-kawan. Seperti lagu pada masa kecil, habis bangun ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Jangan cuma membersihkan kamar aja ya, tapi di sini saya juga membersihkan ruangan-ruangan lain, seperti menyapu dan mengepel. Menyapu dan mengepel adalah kegiatan sehari-hari saya sebelum berangkat kuliah. Tapi kalau sepulang kuliah, kadang saya akan melakukan hal tersebut sesuai jam pulangnya. Kalau jam balik lebih awal, saya melakukan hal tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau saya pulang terlambat, saya tidak akan melakukannya. Karena pulang pun sehabis maghrib. Jangan lupa untuk membuat sarapan sebelum berangkat kuliah ya guys. Setelah sarapan, waktunya kita siap-siap ya dan berangkat deh untuk ke kampus. Jangan lupa ya untuk hati-hati di jalan. Perhatikan rambu-rambu ya. Gak butuh waktu yang lama, kira saya sampai kampus dengan selamat. Jadi saya harus cepat-cepat sampai kelas sebelum ada dosen. Seperti biasa, setiap hari pasti ada aja yang maju untuk presentasi. Ini saya dan kawan-kawan sedang mengerjakan soal MTK yang sedang dikasih oleh dosen. Karena hari ini mata kuliah sudah habis, saya akan mengikuti rapat organisasi yang sudah dijadwalkan. Setelah rapat selesai, waktunya saya balik ke rumah karena waktu ingin menjelang malam. Saya sampai di rumah dengan selamat dan tanpa kendala. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai MSDM. Menurut kalian, apa sih MSDM? Manajemen sumber daya manusia atau yang sering disingkat dengan MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. MSDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia, meliputi dari segi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi di bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Istilah manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage atau mengelola SDM menurut Prof. Dr. Feitzal tahun 2018. MSDM adalah proses pendayagunaan sumber daya manusia atau SDM yang dilakukan melalui pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Seperti fungsi manajerial, itu terdapat perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, dan pengendalian atau controlling. Yang kedua yaitu fungsi operasional, itu terdapat pengembangan tenaga kerja atau SDM, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan tenaga kerja. Tujuan manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui manusia secara efektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Selain itu, tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Sadili tahun 2010 adalah memperbaiki kontribusi produktif tenaga kerja terhadap organisasi dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Salah satu faktor kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai visi dan misinya adalah kualitas SDM yang baik. Sumber daya manusia atau yang sering kita sebut dengan SDM merupakan aset paling penting bagi organisasi karena SDM merupakan penggerak utama aktivitas organisasi, baik sebagai operator, pemelihara, dan produsen dari setiap sistem dalam organisasi. Peningkatan kualitas perlu diberlakukan agar organisasi menjadi lebih kompetitif dan mampu merespon tantangan eksternal demi eksistensi serta keberlangsungan perusahaan. MSDM atau sumber daya manusia memiliki tantangan secara internal dan eksternal. Menurut internal adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam manajemen SDM seperti pemilik, karyawan, pemerintah, customer, dan manajemen. Sedangkan menurut tantangan eksternal seperti perubahan teknologi, peraturan pemerintah, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, kegiatan mitra, dan pesaing. Sumber daya manusia memiliki kedudukan yang penting bagi setiap organisasi. Karena untuk mencapai kinerja organisasi yang maksimal, perlu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, termasuk sumber daya manusia. Memanfaatkan individu yang ada di dalam organisasi untuk ikut serta memaksimalkan kinerja organisasi adalah tugas dari manajemen sumber daya manusia. Sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan.